orang tua nomor satu buat kita. Tapi kalau calon presiden nomor 2. iyalah. Apa-apa harus ada etikanya, Po. Ini debat nasional, bukan cerdas cermat. Kurang, Mas, ngebungkuknya. Nyalamin cawapres yang lain sambil ngebungkuk setengah badan gitu. Kurang itu etikanya, begitu kurang. Aneh bener-bener. Dia di podium itu, di panggung itu sebagai cawapres sesama cawapres, bukan guru sama murid atau orang tua sama murid. Gimana sih? Terus kalau apa kabar yang kemarin katanya baper lah, dinilai segitu aja baper lah, dinilai 11/100 baper lah segala macem. Gimana sih? Itu bukan malah ngeledek ya? Bukannya itu malah kayak masuknya udah gak hormat sama senior. Itu yang dinamakan etika, menilai orang di publik sebesar itu. Dan yang dinilai adalah orang yang pernah membantu dia setengah mati setengah hidup, ibarat kata gitu ya, sampai ngegadain tanah. Dan harganya gak murah, gue yakin banget itu, supaya dia bisa jadi terpilih jadi gubernur. Dibantu abis-abisan. Setelah dibantu abis-abisan, diponten dengan rate 1 dari 10 anggapannya. Sama yang baik sama dia aja dia bisa begitu, apalagi sama kita, sama rakyat yang dia gak kenal. Logika aja lah sekarang, jangan main praduga gitu. Logika di depan mata kepala nih, kapan mau buka mata supaya Indonesia tuh maju. Terus ya, gue mau nanya lagi nih, yang nolongin orang yang jatuh di depan tuh panitia KPU atau apalah, pokoknya orang KPU jatuh tuh, yang sigap duluan siapa yang nolong tuh? Gibran, padahal dia paling jauh posisinya, paling ujung. Harusnya yang namanya refleks itu yang paling deket. Nah itu aja kita udah lihat kesigapannya, siapa yang lebih sigap. Itu aja hal kecil, itu kita bisa nilai. Orang tuh gak perlu harus melakukan hal besar dulu baru terbukti, enggak. Dari hal-hal kecil aja tuh kita bisa menilai seseorang. Dari hal-hal kecil ya. Dari hal kecil dia bisa bagus, bisa mengerjakan, bisa tanggung jawab, bisa ada karyanya nih. Baru pasti dia ada karyanya, dikasih tanggung jawab besar nih, dia ada tanggung jawabnya. Orang kalau perkara kecil aja nggak bisa ngelakuin, nggak bakal bisa tuntas, ngomong doang, nggak dikerjain, nggak bakal hal besar bisa ditanganin. Apalagi satu Indonesia, aduh, tobat mah. Iya, saya juga Herman. Padahal debat capres kemarin 02 diserang terus. Orang kerja kelompok untuk lawan ini kelompok 2. Sampai-sampai Pak Prabowo-nya dikasih angka 11 dari ke 100 deh. Bukan etika itu. Gilirannya dibalikin sama capresnya 02, nggak terima. Bilangnya nggak ada etika. Di mana etikanya? Kalau nggak ada etikanya Samsul itu pasti nggak salaman nih guys. Langsung pergi begitu. Bahkan selesainya debat dia minta maaf sampai dia bungkuk begitu kan sama cawapres lain. Menurutku ini masih mending guys, karena 1 lawan 2. Ini 1 lawan 2 orang. Kalau kemarin kan 2 orang lawan 1. Jadi kalau nggak mau Ki dikasih begitu, jangan kok juga begitu. Apa sih? Kau tahu tidak? Debat cawapres kemarin ada yang bilang bahwa pertanyaannya receh tapi tidak dijawab. Ada yang bicara lingkungan lagi tapi masih pakai botol plastik. Makanya lain kali kalau mau debat itu tolong sibuk mengukur kemampuan lawan, jangan sibuk mengukur lahannya orang lain. Lucu. Imin. Kemarin itu debat calon wakil presiden yang terakhir, Min. Program lo andalan mestinya dikeluarin. Selepet. Itu yang dikeluarin. Program andalan lo gak dikeluarin, jadi mainan bulan-bulanan sama Mas Gibran. Katanya Mas Gibran anak kemarin sore, anak belum berpengalaman. Ada yang bilang blimbing sayur. Giliran debat, lo kagak bisa jawab. Gimana sih Min, lawan anak kemarin sore? Jawab pertanyaan Gibran, bilangnya ngaco. Yang ijazah palsu lah, yang etik lah. Gimana sih Min? Mestinya programnya Min selepet itu Min. Oke. Ada yang punya pengalaman yang sama nggak dengan saya? Diprotes orang gara-gara sering mengkampanyekan Prabowo Gibran. Saya sering dan banyak.
Ada yang bilang seperti ini. Ngapain sih kamu mengkampanyekan Prabowo Gibran? Memangnya kamu dapat apa? Dapat jabatan, dapat uang. Kalau Prabowo Gibran jadi, kamu akan tetap kerja sendiri, cari uang sendiri. Iya, memang betul. Saya akan tetap kerja sendiri, mencari nafkah sendiri, karena itu sudah menjadi kewajiban saya. Saya juga tidak mengharapkan jabatan atau uang. Yang terpenting bagi saya adalah seorang pemuda harus berperan aktif dalam proses pemilihan kepemimpinan nasional. Karena kita harus memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Bagi saya, yang bisa membawa itu adalah Prabowo Gibran. Itu keyakinan saya. Dan siapa bilang saya tidak mendapatkan apa-apa dari mengkampanyekan Prabowo Gibran? Saya bisa dikenal oleh kalian-kalian. Saya bisa ditonton atau dilihat oleh para penonton TikTok ini. Itu sudah mendapatkan apa-apa bagi saya. Daripada saya diam, tidak berbuat apa-apa, tidur saja di rumah, atau nongkrong untuk kepentingan pribadi, kan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau membuat konten seperti ini, saya bisa mengajak penonton untuk memilih Prabowo Gibran. Kalau ketika nanti Prabowo Gibran sukses memimpin negeri ini, setidaknya saya sudah punya andil dalam mengkampanyekan Prabowo Gibran, walaupun itu cuma secuil saja. Ayo, kita semua para pemuda aktif untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk negeri ini. Oh iya, gimana pakaianku? Bagus kan kemejaku? Iki aku dikasih oleh timnya Prabowo Gibran. Ditambah pin ini makin manis kan? Keren re. Wali kotaku nih Pak Gibran nih kan, Pak Gibran wali kota Solo ini kan maju jadi cawapres buat periode besok. Ya bangga, ya seneng, tapi aku jujur aku sedih karena kayak lagi sayang-sayangnya Pak Gibran pergi. Pak, waktu semenjak Bapak jadi wali kota Solo ini selalu banyak acara sampai jadwalku padat. Konser makin dibanyakin, event-event festival dibanyakin, terus jalan-jalan juga dibangun, pedestrian dibikin gitu, trotoar dinaikin semuanya. Kayak misal aku sampai catat kemarin September Oktober tuh ada konser apa aja di Solo. Padi, Momo Geisha, Sheila on Seven, Vina Panduwinata, Kita Aku Sudah Tak Marah, Gigi, Ran, Zodiak dari Korea, Yura Yunita, Opa Nasar, Tiara Andini, Nela Karisma di Solo ya. Yang mana gedung di Solo yang tidak banyak untuk jadi konser tuh banyak ini nih konser yang diadakan, berarti padat kan jadwalnya. Semenjak Pak Gibran pegang wali kota jadi banyak loh nih konser, padahal dulu tuh nggak pernah loh. Terus habis itu festival-festival tuh juga banyak, crowded. Bahkan kemarin aja tuh habis ada festival makanan jajan Solo yang di Mangkunegaran tuh, satu Mangkunegaran tuh isinya makanan semua gitu kan. Habis itu trotoar pasar besar tuh juga sekarang lagi dibangun loh, lagi dibangun biar ada pedestriannya gitu, biar orang-orang tuh makin seneng jalan-jalan gitu kan. Pak, nanti kalau udah jadi wapres jangan lupakan Solo ya Pak, tetap bangun, tetap majukan. Pak Prabowo wis tak titeni ket biyen. Apa meneh saiki wakile malah Gibran. Bioh. Awas saya Pak, tanggal 14 Februari tak coblos nah. Full all in Prabowo. Wedhus sak kandange all in Prabowo. Prabowo ae Mas. Sapa ngono? Milih sapa Mbah? Presiden nih. Prabowo. Oh, mati urip. Prabowo. Wong sing milih Anies. Ndak, Anies iki tukang korupsi wong loro iku. Oh, karo Ganjar. Anies. Wah, masuk Korupsi iki. iku tekek-tekek iku. Oh. Padha dak. Harga mati ya Mbak ya? Harga mati lek Prabowo iki. Lah Anies iku ndak usah dipilih korupsi. Oh. Ganjar iku yo ngono, popok dikorupsi ning Boyolali kono. Wah. Setan iku. Udah wong iku. Untuk yang nanya tadi, kenapa sih katanya lu pilih Prabowo? Gua punya alasannya. Apa alasannya? Saya jelaskan. Dulu 2015, saya dan teman-teman sebanyak 7 orang merantau dari Bandung ke Lampung untuk bekerja di kelapa sawit. Tanpa diduga-duga, gaji kami tidak dibayar dikarenakan uangnya sudah dibawa kabur oleh Manor. Malam-malam kami memutuskan kabur dari pekerjaan karena kami tidak mau bekerja tidak dibayar ya. Kami kabur tidak punya uang apapun. Kami dari pekerjaan jalan kaki untuk menuju kota. 2 hari kami luntang-lantung, tidur pun kami di masjid.
2 hari tidak makan. Minum pun kami keran masjid, air keran masjid, ya. Kami sudah bingung harus gimana. Yang kami punya hanyalah identitas KTP, tidak ada lebih dari itu. HP tidak ada, apapun tidak ada. Tapi mungkin Tuhan mempertemukan kami dan rekan-rekan dengan orang yang paling baik yang pernah saya temui, ya. Saya dikasih makan, saya dikasih uang, dan saya pun diongkosi pulang. Memang saya tidak kenal dengan orang itu. Tapi kami dan rekan-rekan sampai mati pun tidak akan pernah lupa sama orang itu. Karena kami masih ingat orang yang menolong kami itu berpakaian partai baju Gerindra, ya, partainya Prabowo. Orang itu menolong kami, ya. Saya berdoa terus kepada orang itu dimanapun dia berada, sehat terus, ya. Dia orang baik. Dan kami sekarang akan memilih Pak Prabowo. Kalah menang, kami pilih Prabowo. Kami tidak peduli Prabowo mau dijelekkan siapapun, kami tidak peduli. Kami akan pilih Prabowo karena partainya pernah berjasa kepada kami. Kami hampir mati kelaparan di Lampung. Hanya partai Prabowo yang menolong kami. Itu alasan kami memilih Prabowo. Pidato Gibran yang dimulai oleh statement "Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini" heboh, viral, membuat seluruh rakyat Indonesia tercengang, kaget, sekaligus terpukau. Berikut 3 makna yang lebih dalam tentang statement ini. Yang pertama, dia ingin mengatakan kepada Pak Prabowo sejak detik ini dia akan menemani Pak Prabowo untuk menang. Yang kedua, dia ingin menepis segala keraguan-raguan yang mengatakan bahwa dia bocil, anak ingusan, nggak punya pengalaman, dan sebagainya. Aura confident dan kepercayaan diri itu muncul. Walau selama ini Gibran dikenal sebagai seseorang yang pelit dalam berkata-kata. Ya, di Twitter, di beberapa platform cuma 1-2 kata. Tapi di atas podium itu, di depan puluhan ribu orang, dia menampilkan aura seorang pemimpin yang layak untuk dipertimbangkan. Yang ketiga, dia ingin memastikan kepada khalayak ramai bahwa dia bukan menjadi beban elektoral, tapi dia menjadi sebuah booster, ya. Teman-teman, menurut Anda gimana makna dari statement tersebut? Spill di komen. Yuk, siapapun presidennya, kita tetap semangat, kita tetap kerja keras, membangun bisnis, mendulang cuan, karena 2024 menjadi tahun yang luar biasa bagi kita semua. Saya Coach Ben Abadi, salam hebat. Bertemu lawak nyoblos pinggir rasane ora penak, penak nyoblos tengah nomor loro wonge gagah lan amanah. Kula Jawa asale saka Aren, Pak Prabowo bakal dadi presiden. Ngombe degan mangane buah duren, wakile Mas Gibran wonge sopan tambah keren.